Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberkahi harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada segmen zikir dan doa dari kitab Hisnul Muslim karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab atau doa ketika melihat tumbuhan sedang berbuah dan diambil buahnya. Nah, ada doa yang kita baca dan itu sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjut bab setelahnya, doa setelahnya dari kitab Hisnul Muslim ini, doa al-utas, doa untuk orang yang bersin, untuk muslim dan juga doa untuk orang yang bersin jika ada yang bersin dari kalangan non-muslim. Ya. Insya Allah kita akan kaji pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya kita murojaah sedikit doa sebelumnya yang kita sudah kaji pada pertemuan sebelum ini. Doa ketika melihat tumbuhan sedang berbuah. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ceritanya bahwa beliau mengatakan, kana nasu idza ra'au awwal thamar ja'u bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah ketika sudah melihat buah pertama yang sudah berbuah, maka mereka datang dengan buah itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengambilnya, beliau mengatakan dan membacakan doa, Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah berkahilah untuk kami pada buah kami. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah untuk kami kota kami, Madinah kami, yakni kota Madinah Al-Munawwarah. Wa barik lana fi sa'ina, berkahilah untuk kami takaran sa' kami. Wa barik lana fi muddina, dan berkahilah untuk kami takaran mud kami. Dan di sini ada doa juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca untuk keberkahan kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan doanya, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khalilaka wa nabiyyuk, ya Allah sesungguhnya Ibrahim hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuk, dan aku pun hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan sesungguhnya beliau Nabi Ibrahim berdoa kepadamu untuk Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan sesungguhnya aku berdoa untukmu untuk kota Madinah. Bimisli ma da'aka li Makkah, seperti apa yang beliau doakan untuk kota Makkah. Wa mislihi ma'hu, dan seperti itu bersamanya. Qala, lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Tsumma yad'u asghara walidin lahu fayu'tihi dzalika tsamar." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak yang terkecil yang ada di situ. Ya, ketika orang-orang memberikan buah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sudah membacakan doa untuk mereka dan untuk buah-buahan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak yang paling kecil. Lalu diberikanlah buah itu kepada anak kecil itu, karena anak kecil ini yang paling menginginkan buah tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillah, ini kita sudah kaji pada pertemuan sebelumnya. Jadi doa ketika melihat tumbuhan sedang berbuah, kita membaca Allahumma barik lana fi thamarina, Allahumma barik lana wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya. Ya Allah berkahilah untuk kami buah-buahan kami, berkahilah untuk kami kota kami, berkahilah untuk kami takaran su' kami, dan berkahilah untuk kami takaran mud kami. Nah, para pemirsa Ruas TV, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan ini, bab tentang doa bersin kepada muslim dan juga kepada non-muslim. Kita mulai kepada doa bersin kepada muslim dulu. Kita
Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan hendaklah temannya atau saudaranya mengatakan kepadanya yang bersin itu, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya itu mengatakan yarhamukallah kepadanya, falyaqul, maka hendaknya dia membalasnya dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau mengutip beberapa hadis yang berkaitan dengan bersin ini. Kita bacakan di antaranya banyak hadis-hadis yang mirip dengan hadis ini. Kita lihat beberapa hadis yang berbeda dengan hadis yang kita bacakan ini. Jadi ada juga ucapan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari juga, tapi dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wal yaqul man yarud yarhamukallah, dan hendaknya orang yang ingin membalasnya mengucapkan yarhamukallah. Wal yaqul huwa, dan orang yang bersin tadi mengatakan kembali yaghfirullahu li wa lakum, semoga Allah mengampuni untukku dan untuk kamu, untuk Anda. Jadi bukan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, tapi yaghfirullahu li wa lakum. Nah, ini jenis yang kedua. Nanti kita lihat dan lihat beberapa versi terkait dengan bacaan ini. Hadis yang berkaitan dengan ini, sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "At-tatha'ubu minasyaitan." Menguap itu dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum, maka jika salah seorang dari kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, maka hendaknya dia menolaknya semampu dia. Fa inna ahadakum idza qalaha, karena jika salah seorang dari kalian sudah sampai menguapnya itu sampai mengatakan ha, ya, menguap sekali, dhahika minhu syaitan, maka setan akan tertawa kepadanya. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, idza tatha'aba ahadukum, jika salah seorang dari kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, maka hendaknya tangannya itu menutup mulutnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, fa inna syaitana yadkhulu, karena setan itu akan masuk kalau kita menguap dan kita tidak tutup mulut kita. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul utasa, sesungguhnya Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin, wa yakrahu tatha'uba, dan tidak suka kepada menguap. Fa idza atasa fahamidallaha, maka jika salah seorang bersin lalu kemudian dia memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk yushammitahu, untuk mengucapkan yarhamukallah, ya. Wa amma tatha'ubu, adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan, maka sesungguhnya itu dari setan. Falyaruddahu mastata'a, maka hendaknya dia melawannya semampunya. Fa idza qalaha, jika dia mengatakan sampai terdengar uapnya itu, ya, menguapnya itu sampai ha begitu, ya, dhahika minhu syaitan, maka setan akan tertawa kepadanya. Nah, ini beberapa hadis yang disebutkan dalam syarah Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan hadis-hadis bersin atau menguap. Kita lihat beberapa lafaz dari hadis ini. Yang pertama,
Nabi SAW mengatakan idza atasa ahadukum, jika salah seorang dari kalian bersin. Yang dimaksud di sini adalah antum wahai umat Islam, ya, bukan umat yang lainnya, umat Islam saja. Ya, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan falyaqul alhamdulillah, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah, karena ini merupakan nikmat, ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini sama seperti kita mengatakan tahurun, insyaallah, semoga suci, insyaallah, semoga ini menjadi penggugur dosa. Jadi ini doa untuk rahmat, ya, semoga diberikan rahmat dan berita gembira. Jadi ini kata para ulama ada dua kemungkinan yarhamukallah di sini. Semoga Allah merahmatimu. Entah ini sebagai doa, ya, semoga Allah merahmatimu, atau sebagai kabar. Jadi sudah pasti Allah merahmatinya kalau dianggap sebagai kabar. Jadi Allah merahmatimu. Nah, ucapan yarhamukallah ini ternyata, dan alhamdulillah serta yarhamukallah ini ternyata diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dan memarfu'kannya, beliau mengatakan lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, telah selesai menciptakan Adam, atasa, Adam bersin, fa'alhamahu rabbuhu an qala alhamdulillah, maka Rabbnya mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Faqala lahu rabbuhu, maka kemudian Rabbnya mengatakan kepadanya, kepada Adam, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu kemudian yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah. Ya, ini maksudnya adalah menunjukkan kepadamu siratal mustaqim, jalannya yang lurus dan mengikuti sunnah dari Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa doa di sini bukan doa hidayah kepada muslim, karena seorang muslim sudah mendapat hidayah. Tapi yang dimaksud di sini adalah hidayah yang sebagaimana kita minta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah tunjukilah kami selalu dan tetapkanlah, teguhkanlah kami untuk selalu berada di situ. Tunjukilah kami rincian-rincian hidayah itu dan bisa mengamalkan amalan-amalan itu. Dan ini setiap muslim butuh kepada hidayah tersebut pada setiap kedipan matanya. Karenanya itu juga kita minta dalam setiap rakaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian wa yuslihu balakum, maksudnya adalah keadaan kita dan urusan-urusan kita, yaitu dengan kita diperbaiki urusan kita dengan baiknya hati kita dan istiqamahnya raga kita ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya bersin itu ternyata merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu nikmat maka ini wajib untuk kita syukuri. Makanya kita mengatakan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada dua sebab. Yang pertama, ketika kita bersin keluar semua penyakit-penyakit dari atau melalui hidung kita. Melalui hidung kita, bahkan dari mulut kita, dan itu kalau dia tinggal di dalam tubuh kita, dia akan memberikan penyakit. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menggerakkan organ-organ kita untuk mengeluarkan itu semua. Lalu sebab yang kedua, setelah dia keluar, jasad kita, tubuh kita ini tetap berada dalam kondisi terbaiknya. Padahal kata para atau dalam kesehatan, ya, ilmu kesehatan disebutkan bahwa ketika kita bersin, jantung kita itu berhenti berdetak selama sepersekian detik, karena terjadi goncangan hebat dalam tubuh kita. Karena ini tetap kembali seperti keadaannya semula, seperti sebelum bersin, maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang telah mengembalikan keadaan kita seperti semula.
Makanya ini disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bersin itu menunjukkan bahwa dia berada dalam kondisi nasyat, kondisi yang semangat ya, kondisi yang semangat. Nanti kita lihat mana bersin yang sudah merupakan penyakit dan mana bersin yang menunjukkan kita sedang dalam kondisi yang baik ya, kondisi yang bersemangat. Lalu kemudian yang kedua, bahwasanya memberikan doa kepada orang yang bersin ini merupakan hak sesama muslim yang wajib ditunaikan, atau paling tidak kata para ulama dia sunnah ya, atau merupakan adab yang bagus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya wa idza atasa, ketika dia bersin, wa hamidallaha, dan dia memuji Allah, fayushammithu, maka hendaknya dia yushammithu ya, memberinya ucapan yarhamukallah sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum dari hadis ini juga kita bisa fahami bahwa kita memberikan ucapan yarhamukallah kepada orang muslim, kepada saudara-saudara muslim kita, hanya kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah saja ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa idza atasa ahadukum, dan jika salah seorang dari kalian bersin, wa hamidallaha, lalu kemudian dia memuji kepada Allah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya an yaqula, untuk mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah ya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tentang kewajiban menjawab ya yarhamukallah ini, disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat ya. Mazhab Imam Malik menyebutkan bahwa dia fardu kifayah, ketika ada sebagian kaum muslim yang sudah mengucapkannya yarhamukallah, maka itu sudah gugur dari yang lainnya. Ini dikatakan juga oleh sekelompok ulama seperti hukum menjawab salam, dan juga mazhab Imam Syafi'i menurut beliau itu fardu kifayah. Adapun yang lain itu mengatakan bahwa dia sunnah dan merupakan dari adab dan bukan termasuk hal yang wajib, dan membawa pemahaman hadis tadi ke arah sunnah dan merupakan bentuk adab. Kemudian yang berikutnya, nanti kita lihat ya jenis ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan ucapannya dan bagaimana cara membalasnya sesuai dengan hadis-hadis yang berbeda, lafaz-lafaz mengenai hal tersebut. Nanti kita rincikan, ada 3 ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa bersin ini merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada manfaat yang kita peroleh dari situ, ada kebaikan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa semua penyakit-penyakit ini harus dikeluarkan dengan bersin. Karena kalau tidak keluar dengan bersin, maka dia akan tinggal di dalam dan menjadi penyakit. Berbeda dengan menguap, di mana hal tersebut disebutkan oleh Nabi sebagai bagian dari setan. Ya. Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul utasa, sesungguhnya Allah mencintai orang atau mencintai bersin dan tidak suka kepada atau benci kepada tasa'ub, menguap. Lalu kemudian yang keenam, bahwa disunnahkan bagi orang yang bersin untuk merendahkan suaranya, dan supaya dia tidak membuat kaget orang-orang sekitarnya. Kan biasa ya, ada orang yang bersin membuat kaget sekitarnya dengan suaranya yang besar. Maka kalau kita lihat ini kembali kepada tabiat orang masing-masing ya. Ada yang memang yang suaranya kecil, kan suara bersin kan juga beda-beda. Nah, tapi kalau yang suaranya besar dan itu membuat kaget orang, hendaknya dia berusaha untuk memperkecil suaranya, ya, menutupnya dan lain sebagainya. Sebagaimana perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Rasulullah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah SAW idza atasa, jika beliau bersin, wada'a yadahu, beliau meletakkan tangannya, au thawbahu, atau bajunya, ala fihi, di mulutnya, ya, wa khafadha, dan beliau menunduk, au ghadda sautahu, atau merendahkan suaranya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini tadi kita sebutkan kapan bersin itu sebagai tanda sehat dan kapan bersin itu sebagai tanda flu. Ya. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memarfukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum, jika salah seorang dari kalian bersin, falyushammithu jalisuhu, maka teman-teman duduknya hendaknya memberikan tashmit, yaitu ucapan yarhamukallah. Fa in zada 'ala tsalatsah, kalau orang yang bersin ini sudah bersinnya lebih dari 3 kali, fahuwa mazkum, maka dia ini flu sebenarnya. Ya. Wala tushammithu ba'da tsalath, dan jangan mengucapkan yarhamukallah ketika sudah 3 kali. Ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajul mazkum, orang ini flu, ya, bukan bersin sehat ini. Ya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini ada isyarat ketika orang itu sudah lebih dari 3 kali bersinnya, ar-rajulu mazkum, orang itu flu. Ini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengucapkan lagi, tadi dilarang, ya, jangan lagi mengucapkan yarhamukallah, tapi ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan, ya, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, karena dia sakit ini flu. Ya, kalau sudah lebih dari 3 kali, kan biasa ada orang bersin, tapi bersinnya berkali-kali sampai lebih dari 3 kali. Nah, orang yang seperti ini kalau sudah 3 kali yarhamukallah, ya, dia bilang alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah, bersin lagi, maka di kali yang ketiga ini kita ucapkan syafakallah, ya, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, kemudian para pemirsa Ruas TV, nah, tashmit itu sendiri adalah tabrik, ya, ucapan berkah atau doa, ya, ucapan doa. Makanya kita yushammithu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia memberikan ucapan doa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa al-utas yadullu 'ala al-khiffati wan nasyat. Bersin itu menunjukkan tubuh kita ini ringan, enteng, dan sedang bersemangat. Makanya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan bagi orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, baik itu dalam salat maupun di luar salat. Jadi kalau umpamanya bersin ketika salat, ucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian kalau bersinnya di kamar mandi, maka dia mengucapkan alhamdulillah di hatinya, tidak boleh di lisannya, karena ini terlarang di tempat-tempat yang seperti itu. Kalau tadi di sholat dia mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau ada temannya mengatakan yarhamukallah, dia tidak usah menjawabnya lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum, karena ini mengganggu jalannya sholat. Cukup dia sendiri saja mengucapkan alhamdulillah. Jadi ini sudah sesuatu yang otomatis, ya, kalau kita bersin ucapkan alhamdulillah, kecuali di kamar mandi saja, mau itu dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, kemudian nah, di antara ini Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan bahwa di antara hikmah atau faidah dari tashmit ini, kita mengucapkan yarhamukallah, ini kan ada saling doa mendoakan di sini. Ini meningkatkan ukhuwah, meningkatkan rasa cinta, rasa kasih di antara sesama kaum muslimin, dan memberikan pelajaran juga kepada orang yang bersin untuk membuang sifat sombongnya, ya, dan tawadhu, karena di sini dia
seakan-akan ya sakit dan menularkan penyakit itu. Lalu kemudian, nah, lafaz-lafaz yang berbeda terkait dengan bersin ini khilaf at-tanawwu, ya, khilaf tanawwu, dia perbedaan yang bervariasi, bukan perbedaan yang bertentangan. Dan kalau kita lihat dalam beberapa riwayat kita kumpulkan itu ada 3. Yang pertama ucapan alhamdulillah. Jadi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah lalu dibalas oleh saudaranya yarhamukallah, lalu dia membalasnya lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, lalu dibalas oleh saudaranya yarhamukallah, lalu dia membalasnya lagi dengan apa? Ya, bukan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, tapi yaghfirullahu li wa lakum, sebagaimana hadis yang kami baca tadi di awal. Lalu kemudian jenis yang ketiga mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jika dia mengucapkan yarhamukallah, jadi semuanya balasnya sama ya, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Nah, orang yang mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dia membalas kepada saudaranya lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi ini ada 3 jenis ucapan alhamdulillahnya. Alhamdulillah saja, alhamdulillahi rabbil alamin, dan yang ketiga alhamdulillahi ala kulli hal. Yang pertama dan yang ketiga sama, alhamdulillah dan alhamdulillah ala kulli hal, ini sama jawabannya ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang berbeda hanya kalau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, nanti dia membalas lagi yaghfirullahu li wa lakum, yaghfirullahu li wa lakum. Lalu kemudian ya, faedah berikutnya, dan ini mungkin yang terakhir dari faedah hadis yang pertama ini atau bahasan yang pertama ini, doa bersin kepada muslim, bahwa menguap ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena biasanya menguap itu datang dari kondisi sedang malas ya, penuh perutnya dan sedang mau tidur ya. Makanya di antara adab-adab nabawiyah yang berberkah, ketika orang menguap itu ditolak semampunya supaya tidak menguap, dan tidak boleh mengucapkan ha sampai mengucapkan ha. Orang biasa itu ada yang menguap sampai hanya panjang sekali, wah begitu ya. Ini yang dimaksud ha, yang dimaksud di sini ya, tidak boleh. Orang yang sampai seperti itu, dhahika minhu syaitan, setan itu ketawa untuknya ya, mengetahuinya ya. Lalu kemudian tidak boleh buka mulut ketika menguap. Jadi entah ditutup atau memang dia berusaha untuk tidak terbuka mulutnya ketika menguap ya, dia menahan semampunya. Kemudian dia meletakkan tangannya di mulutnya sampai tidak masuk setan ya, kata Nabi SAW, karena kalau dibuka mulutnya tidak ditutup dengan tangannya, maka fa inna syaitana yadkhulu, setan itu masuk. Dan jangan sampai mengucapkan sampai terdengar suara ha begitu ya, karena setan akan ketawa. Nah, ini beberapa adab terkait dengan orang yang menguap. Ini sebagai poin penutup dari bahasan yang pertama, doa bersin untuk orang muslim. Nah, kemudian yang kedua bahasan kita pada pertemuan kali ini, doa bersin kepada non muslim. Ternyata ada juga ya doa bersin kepada non muslim. Kita bacakan hadisnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kanal yahudu, bahwasanya orang Yahudi dahulu ya ta'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berusaha bersin di sisi atau di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarjuna ay yaqula lahum yarhamukumullah. Mereka mengharapkan agar Nabi mengucapkan kepada mereka yarhamukumullah. Fayaqulu, Nabi membalas kepada mereka, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. Kata
Abu Musa al-Asy'ari yata'atasun, ya, orang-orang Yahudi itu berusaha bersin. Nah, ini apa ya? Sebenarnya tidak mau bersin, tapi mereka tujuannya untuk agar didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yarhamukumullah. Dan Nabi SAW tahu maksudnya, dan Nabi tidak mendoakan mereka dengan doa itu. Ya. Jadi mereka berusaha untuk bersin, padahal sebenarnya tidak mau bersin, ya, tidak bersin, ya. Tapi dibuat supaya mereka bersin dan didengar oleh Nabi, lalu kemudian mereka mau didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu bahwa beliau Nabi, mereka tahu, ya, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ini mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Anak-anak kita kan kita paling tahu terhadap anak-anak kita. Nah, pengetahuan atau kenalnya orang Yahudi ke Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka kenal anak-anak mereka. Itu disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Bisyarat, ya, kabar-kabar gembira tentang datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kenabiannya dan seterusnya. Tapi mereka sembunyikan dan mereka tutup-tutupi ayat-ayat tentang itu dalam kitab suci mereka. Dan mereka datang ke kota Madinah karena sudah tahu bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul dari kota yang banyak kebun kurmanya, yaitu di kota Madinah. Akhirnya mereka datang ke sana, orang-orang Yahudi ini bermukim di sana sejak jauh-jauh hari. Tapi ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka mengatakan, hada sihir mubin, ini sihir yang nyata. Atau mereka mengatakan, aduh, kami tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah karena Nabi Muhammad bukan keturunan dari Nabi Ishak, bukan keturunan dari Bani Israel, tapi keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam dari keturunan bangsa Arab. Tapi pun seperti itu mereka tidak mau beriman, mereka mau mendapatkan berkah dari doa Nabi, mau didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini perkataan Abu Musa, yarjuna ayyaqula lahum yarhamukumullah, mereka mengharapkan untuk diucapkan kepada mereka yarhamukumullah, agar kembali keberkahan itu, ya, keberkahan dari doanya Nabi SAW itu untuk mereka, ya, karena mereka sangat tahu secara dari dalam hatinya bahwa beliau ini seorang nabi dan beliau ini membawa risalah yang benar, ya, meskipun mereka ingkar secara zahir karena hasad dan memang tidak mau, ya, membangkang memang. Lalu kemudian fayaqulu lahum, di sini disebutkan fayaqulu lahum, Nabi mengatakan kepada mereka. Ini di antara kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuhrimuhum barakata hadratihi wa thamratal julusi baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi mereka mendapatkan keberkahan hadir bersama Nabi SAW, duduk bersama Nabi SAW, orang-orang Yahudi ini, ya. Dan Nabi akhirnya mendoakan mereka, ya, yahdikumullah, semoga Allah memberikan kalian hidayah Islam yang dimaksud di sini, agar mereka beriman, betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, kalau ini kan sebenarnya kita orang muslim, kalau doa ini atau ucapan ini kita ucapkan kepada orang yang mengatakan kepada kita yarhamukallah ketika kita bersin. Sedangkan doa ini diucapkan oleh Nabi kepada orang yang bersin, orang non muslim yang bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Harapannya tadi diucapkan yarhamukumullah, tapi kan tidak. Nah, kenapa tidak? Nanti kita lihat apa alasannya. Nah, kita lihat beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya kita berdoa untuk non-muslim, untuk mereka mendapatkan atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di agama fitrah ini, yang Allah fitrahkan untuk semua manusia. Kembalikan mereka ke dalam fitrah, ya. Kita boleh mendoakan mereka, ya. Lalu kemudian, nah, ini menjadi bukti bahwa memang Nabi SAW itu
rahmatnya untuk semua alam semesta, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi rahmatnya itu bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tapi juga kepada non muslim. Hadir di majelis beliau atau di majelis beliau ini bukan berarti majelis ilmu, ya, tapi majelis duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang berikutnya kita lihat bagaimana makarnya orang Yahudi ini, ya. Pura-pura bersin di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di awal hadis tadi. Karena mereka mau mendapatkan doanya Nabi, ya, mendapatkan doa rahmatnya Nabi. Karena mereka tahu, ya, kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tidak boleh? Karena doa rahmat itu hanya khusus untuk kaum muslimin saja. Ya, doa rahmat yarhamukallah hanya khusus untuk kaum muslimin saja, pengikutnya, ya. Tidak boleh didoakan kepada non muslim. Makanya yang didoakan oleh Nabi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, tapi kenapa mereka sebenarnya mengharap doa rahmat itu? Karena mereka faham bahwa doa itu bisa saja bermanfaat untuk mereka. Tapi ini tidak bermanfaat untuk mereka. Karena pun orang kafir, ya, kalau kita doakan rahmat untuk mereka, ini tidak akan bermanfaat untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga tidak boleh memberikan atau memohonkan ampun kepada orang-orang kafir, ya. Nabi Allah berfirman, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu," tidak seharusnya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu kerabat yang dekat, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu penghuni al-jahim, penghuni neraka jahanam. Lalu kemudian kalau dikatakan bukannya Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya, ya, ini jawabannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah istighfar Ibrahim itu ke ayahnya illa mau'idati wa'adaha iyyah, kecuali karena janji yang telah diucapkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya bahwa akan didoakan. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, namun ketika telah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya ini merupakan musuhnya Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu la'awwahun halim, kembali dan maha lembut. Lembut, ya, Nabi Ibrahim itu. Nah, ini beberapa faedah dari hadis yang kedua. Nah, jadi kita ringkas, kita simpulkan bahwa doa bersin untuk muslim itu, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, ini tadi ada 3 jenis, ya, alhamdulillah, yarhamukallah, lalu kemudian yahdikumullah yuslihu balakum. Lalu kemudian jenis yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, dibalas dengan yarhamukallah, lalu kita balas yaghfirullahu li walakum. Lalu kemudian yang ketiga, alhamdulillahi ala kulli hal, lalu dibalas yarhamukallah, lalu kita balas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Adapun kalau orang-orang non muslim itu bersin di dekat kita, kita doakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, apalagi kalau memang mengharap doa dari kita, ya. Seperti orang-orang Yahudi berharap doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan terkait dengan 2 bab dari doa-doa yang kita kaji dari Hisnul Muslim pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.